manusia, tapi begitu mulianya, ya, begitu mulianya, ya. Mungkin saja kan coba waktu Mose itu bicara kan, pada waktu bicara dengan Mose itu sampai kemuliaannya Tuhan nempel di mukanya Mose itu, sampai orang-orang Israel lihat mukanya Mose itu sampai mereka mau tutup muka, ya. Itu baru kemuliaan. Apalagi benar-benar utuh 100% dia menampakkan dirinya, ya kan gitu kan, tidak tahan. Contoh lagi, kalau kita lihat ya bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi ini, kita buktikan nanti, baca namanya Ina. Kita lihat kemuliaan, ya, pada waktu ada di bumi ini, dia menjadi manusia, dia masih perlihatkan keasliannya dia, ya, bahwa dia bersinar-sinar. Baca apanya Matitia 17 ayatnya 1-2 ini. Baca, karena jadi Matitia 17 ini kita lihat dia berubah rupa itu, melihatkan aslinya tadi ini, ya, adalah Yahweh tadi ini yang menjamah dari manusia ini. 6 hari kemudian Yosua membawa Kefa, Yakob, dan Yokanan saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yosua berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya. Ternyata pada waktu dia berrupa-rupa tadi sampai menatap saja pun mungkin udah tahan. Dia bersinar-sinar, kan begitu, ya. Kalau kita baca lagi di Wahyu di sana kan bagaimana namanya Rasul Yokanan ini kan melihat Tuhan itu kan dia bersinar-sinar gitu. Itulah Yahweh betul-betul yang jadi manusia ini, ya. Dia tetap bernamanya Yahweh, kan begitu, ya. Karena tulisannya dia Yod He Waw Sin Ayin. Kalau dibaca lengkap itu adalah dia Yahweh Shua, Yahweh Shua, Yahweh penyelamat, kan gitu. Ini lengkap, kan begitu, ya. Dia menampakkan dirinya. Kalau kita baca kejadian itu, dia hanya bukan menampakkan tadi yang kita baca kan, dia menampakkan dirinya kepada Abraham. Apakah dia menampakkan dirinya juga kepada Ishak? Dia baca ini kejadian 26 ayat 2. Dia menampakkan dirinya juga kepada Ishak, ya. Jadi yang menyaksikan ini ada 3 orang, bukan hanya satu tadi bapaknya Abraham, tapi kepada anaknya juga Ishak dia menampakkan diri. 26 ayat 2. Lalu Yahweh menampakkan diri kepadanya serta menampakkan dirinya kepada namanya Ishak. Dia menampakkan dirinya juga. Terus lanjut kejadian 35 ayatnya 9, ya. Ini dia menampakkan dirinya lagi kepada namanya Yakob. Jadi ketiga tokoh ini dia menampakkan, memperlihatkan supaya betul-betul orang ini membedakan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakob ini beda dengan bangsa yang lain di sana. Bangsa lain itu di sana dia tidak berbentuk manusia, berwujud manusia. Dia maha ada saja, tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Baca tadi ayatnya kejadian 35 ayatnya 9. Setelah Yakob datang dari Padan Aram, maka Tuhan menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Jadi ketiga orang ini dia menampakkan dirinya, saudara, ya. Jadi ingat baik, bukan hanya Abraham saja yang tadi melihat Tuhan. Kedua orang ini, anaknya maupun cucunya Abraham ini melihat, ya. Ini membuktikan bahwa yang kita sembah Yahweh ini berwujud, bisa kelihatan, kan begitu, kan, ya. Kan bisa gitu. Nah, terus bagaimana nanti perjanjian baru? Mari kita lihat nanti. Kita telusuri dulu, kan begitu. Kita telusuri dulu. Kita urut-urut dulu, ya. Baru nanti kita ketemukan benang merahnya. Harus ada benang merahnya, ya. Kenapa saya bilang tadi ini dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi menyamar melalui rahimnya Miriam. Rahim Miriam, mari kita urut-urut dulu, ya. Karena katanya sudah dinubuatkan oleh namanya Mose maupun para nabi. Baca ini. Kita lihat namanya Yahweh ini dia sudah dinubuatkan bahwa nanti dia akan jadi manusia. Pertama, kalau lembaga kitab Indonesia itu ambil namanya Ulangan 18 ayat 18. Ya, saya tidak sepakat di situ. Yang paling mendekati itu adalah namanya Ulangan 32 ayat 39 ini. Baca. Kita urut-urut. Ulangan 32 ayat 39. Perhatikan di situ. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Bahwa akulah dia, di garis bawahi kata dia itu, ingat baik, akulah dia.
Tidak ada Tuhan kecuali Aku. Tidak ada Tuhan, nggak ada, pokok-pokoknya nggak ada Tuhan aja. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku juga bisa mematikan, aku juga bisa menghidupkan. Terus? Aku telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan. Menyembuhkan juga. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan. Tidak ada. Ini adalah namanya nubuatan, namanya Mose tadi ini, bahwa Tuhan nanti akan jadi manusia. Mari kita urut-urut. Kita urut-urut. Baca lagi. Yesaya 7 ayatnya 14. Ya. Yesaya 7:14. Agak cepat sedikit. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu Ya. suatu pertanda. Sesungguhnya seorang anak darah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. Itu baru kelihatan di situ. Seolah-olah ini kan itu yang diputar-putar sekarang, bahwa dia ini papa dengan anak. Tidak demikian. Kalau engkau tidak baca selengkapnya di situ, lo akan tersesat. Kan begitu. Ini adalah nubuatan nabi-nabi. Karena dia bilang aku datang itu menggenapi nubuatan nabi-nabi. Ya. Kita maju terus. Yesaya 9 ayat 6. Nah, dari situ kelihatan dari situ. Itu ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Ayat 5. Kalau yang lain ayat 5 mungkin. Coba. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Tuhan yang perkasa. Siapakah dia ini? Ini apa sangkut pautnya tadi namanya Yesaya 7 dengan Yesaya ini ada sangkut pautnya. Ini makin kelihatan ini bahwa Yahweh lah nanti yang menjadi manusia. Ya. Jangan sampai di situ saja. Baca terus. Yesaya 41 ayatnya 4. Harus kamu catat. Ini kalau pendengar ini tidak kamu catat ini itu rugi. Kan begitu. Kamu catat betul itu supaya nanti mata rantainya ketemu nanti bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi ini. Baca namanya Yesaya 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Yahweh yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Aku yang tetap, kemudian aku tetap juga. Kemudian siapa? Nanti kita urut-urut, nanti ketemulah nanti bahwa yang Yahshua itu adalah Yahweh itu sendiri. Kita lihat nanti. Lanjut lagi Yesaya 43 ayatnya 10 sampai 13. Perhatikan baik-baik ini namanya Yesaya 43 tadi ayat 10 sampai 13. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan, simak baik-baik ini bagi pendengar ya. Bagi jemaat, tulis ini Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Yahweh. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Iya. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat. Tidak ada juru selamat lain loh. Terus? Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya ilah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Yahweh, dan akulah Tuhan. Juga seterusnya aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat menegaknya? Aku tetap dia. Dia itu harus di garis bawah, saudara. Dia nanti baru kita urut-urut. Kita urut-urut lagi. Lanjut lagi. Yesaya 44 ayatnya 6. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Akulah yang terdahulu dan aku juga yang terakhir. Karena diinformasikan juga nanti di Wahyu 1 ayat 18. Ya. Atau kita lanjut dulu yang Yesaya 48 ayat 12. Biar tuntas. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakob, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Akulah Alfa dan
Omega, kan begitu ya. Kalau kita baca nanti di sana di Wahyu, ini sangat jelas di sini ya. Jadi baca Wahyu ini, Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Akulah yang awal dan aku yang akhir. Siapa yang mengatakan ini? Adalah Yesua. Tapi dikasih catatan kaki oleh namanya Lembaga Kitabu Indonesia, Wahyu 1 ayat 17, maupun juga Wahyu 22 ayat 13. Coba lihat tuntas ya. Itu dikasih catatan kaki oleh Lembaga Kitabu Indonesia ini, you know? Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yang aku, siapa yang mengatakan? Adalah Yesua. Ini Yesaya sudah dinubuatkan, ya, dinubuatkan bahwa dia akan jadi manusia nanti, gitu. Kita jadi manusia, kita urut-urut, kan gitu, ya. Mari kita buktikan nanti bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Baca Matityah 1 ayatnya 18 sampai ke 20 supaya lengkap di situ. Mari kita lihat. Kelahiran Yeshua HaMashiach adalah seperti berikut. Pada waktu Miriam ibunya bertunangan dengan Yosef, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Dia mengandung dari namanya Roh Kudus terus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yosef suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Yahweh nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yosef anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Miriam sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Anak dalam kandungannya dari Roh Kudus. Jadi Tuhan kita siapa? Roh Kudus nggak? Ya. Jadi Tuhan kita itu dia adalah Roh Kudus sendiri. Ya. Roh Kudus itu siapa namanya? Ya. Itulah yang tidak dikenal sampai sekarang ini. Gitu? Dia itu lahir dari Roh Kudus, berarti namanya Yesua adalah Roh Kudus. Baca selanjutnya. Kita urut-urut itu, Yohanan. Ya, jadi nama-nama kita kembalikan saudara ya. Kita kembalikan yang benar gitu. Karena di dalam kitab suci, di dalam sudah diketemukan Tuhan, nama Tuhan ganti, sudah tidak dikenal lagi. Termasuk juga rasul-rasulnya ini mereka ganti. Saya tidak tahu ini apa. Ini suatu kejahatan saudara ya. Kejahatan siapa dulu ini? Ya? Yang ganti nama yang sudah orang mati ini sudah lapuk tulangnya. Seenaknya mereka mengganti nama. Jadi Yohanan 4 ayatnya 24. Kita lihat di situ. Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan kita itu adalah roh. Ya. Jadi semua yang dari atas itu, yang dari surga itu berbentuk roh. Berbentuk rohnya bagaimana? Kan begitu. Misalnya kalau kita baca pembaca yang benar, pada waktu Yesua itu bangkit dari orang mati tadi, Yahweh ini bangkit dari orang mati, karena Yahweh itu apanya Tuhan yang hidup, kan gitu bangkit. Ya. Pada waktu masuk rumah tadi tidak ketok pintu lagi. Pada waktu jadi manusia, seperti manusia betul-betul tidak mungkin langsung nyelonong, tidak mungkin dia ketok dulu pintu, ya gitu dia jalan. Sesudah dia bangkit kembali kepada roh tadi itu, akhirnya apa? Dia tiba-tiba ada di tengah mereka. Nah, kadang-kadang langsung dihilang saja karena dia sudah kembali kepada roh. Dia datang sebagai roh, menjadi anak manusia, kembali kepada roh. Itulah yang diputar-putar oleh orang sekarang itu, masalahnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ya, saya tidak tahu ini dasarnya apa, saya tidak tahu. Tapi hanya saya baca hanya satu-satunya penulis, ini sering saya angkat ini, satu-satunya penulis tadi itu, penulisnya siapa? Penulisnya adalah Matityah. Yang menulis hanya satu, Matityah 28 ayat 19.
Coba baca. Matikiah 28 ayat 19. Ini yang mereka angkat tadi adalah Tritunggal. Ini sekarang lagi rame loh ya, di YouTube itu lagi rame masalah Tritunggal. Baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebenarnya ini tidak ada yang salah, ini sebenarnya hanya yang menafsirkan tadi ini, itulah yang jadi masalah. Yang sebenarnya ini tidak salah. Bapa itu adalah roh, roh itu menjadi manusia dan kembali kepada roh. Lihat nggak sebenarnya? Yang sebenarnya seperti itu. Inilah yang digoreng-goreng sekarang ini, akhirnya apa? Sekarang banyak nggak yang sadar? Sudah banyak yang sadar, ya. Misalnya kemarin orang terkenal lah di Indonesia ini ada namanya GL maupun YT ini kan. Nah, GL dengan YT ini sebenarnya mereka sudah kembali yang benar kan gitu, bahwa Tuhan itu hanya satu, nggak ada lain. Karena berdasarkan namanya Ulangan 6 ayatnya 4. Coba baca. Dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa. Coba baca namanya Ulangan 6 ayatnya 4. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Elohim, Yahweh itu Esa. Ya? Dia Esa. Kenapa saya bilang Esa? Kalau engkau baca lagi, ini kan namanya Zekaria. Ini Zekaria bicara namanya akhir zaman. Zekaria 14 ayat 9. Perhatikan baik-baik di sini. Tuhan kita dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah nanti ada Tuhan lain, ada anaknya, ada tiga. Coba baca deh Zekaria 14 ayat 9. Cepat. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Yahweh itu satu-satunya dan namanya juga satu. Gak ada, tidak pernah Tuhan menyuruh itu kasih nama apa saja. Berdasarkan 10 hukum Taurat itu jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, apalagi kalau mengganti namanya dengan sembarangan. Yang persoalannya sekarang itu tidak tahu apakah ini Allah nama atau gelar. Mereka bilang gelar, tapi lucu-lucunya di dalam kitab suci di dalam, kalau engkau baca yang paling orang bingung nanti, baca namanya 2 Samuel 7. Kalau engkau baca 2 Samuel 7 itu ada namanya Tuhan Allah, Tuhannya di depan guru besar semua, Allahnya hanya di belakang. Terus ada lagi di bawahnya ayat yang lain, ya Tuhan kecil, ya T-nya saja, di belakangnya Allah guru besar semua. Ini kan terbolak-balik, ya sehingga sampai saat ini mau ahlinya mau tidak ahlinya sami mawon, kan begitu. Mungkin saja tidak diberi hikmah sehingga tidak tahu lagi Tuhannya mereka siapa, kan begitu, ya. Ini sangat jelas, nggak boleh kita tolak, ya. Tadi kan kita sudah ngomong, kan begitu. Makanya kalau kita baca Filipi 2 ayatnya 6-7 ayat 7, ya. Kita tuntaskan dulu di situ, baru nanti kita lihat meninggalkan nama Tuhan ini dosa nggak gitu, mati nggak kan gitu aja. Baca. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Apa sih yang dikosongkan ini? Dia datang di bumi ini, dia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Yang dikosongkan itu apa? Yang dikosongkan itu adalah tadi yang kalau kita baca Matikiah 17 ayatnya 1-2. Itulah yang dia kosongkan. Dihilangkan itu. Kalau dia bawa di bumi ini, aslinya dia Yahweh tadi ini yang begitu bersinar-sinar seperti api tadi, nggak ada yang hidup mati. Makanya dia menyamar jadi manusia sangat sempurna, kan begitu, sangat sempurna datang di bumi melalui merapi yang diriam tadi, kan begitu kan. Hanya otak-otaknya manusia ini, bagaimana sih Tuhan yang sangat besar, bumi saja pun menampung dia kagak mungkin. Itulah yang otak manusia terbatas. Itulah kemahakuasaannya Yahweh ini yang tidak ada tara, tidak ada duanya. Dia menjadi manusia, ya, dia menyamar jadi manusia dan dia lengkap sekali di dalamnya, ya. Lengkapnya di mana? Kalau engkau baca, ya, baca, ya. Karena pada waktu itu dikecam sama dia, mereka hanya lihatnya dia hanya seorang anak tukang kayu, dan dia sendiri pun adalah tukang kayu, kan gitu, ya. Mereka tidak pedulikan lagi lah, ya.
Yang dia kerjakan itu apa dia tidak pedulikan lagi, karena dia mengatakan bahwa dia adalah Yahweh. Ya. Dia mengatakan bahwa dia adalah Yahweh. Ada nggak firman Tuhan? Itulah yang tidak pernah juga diangkat sampai sekarang ini. Saya tidak tahu apa motifnya, ya, sehingga tetap saja berjalan. Ini namanya Tritunggal. Setiap orang bertanya di dalamnya di YouTube sampai ramai betul-betul. Coba tunjukkan namanya Tritunggal itu di mana? Ya. Coba tunjukkan namanya firman tadi itu namanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Ya. Yang namanya yang ngotot ini kan dia cari tempat lain yang tidak ada sambungnya, tidak ada, nggak connect, nggak ada di benang merahnya. Akhirnya ribut kan begitu kan? Ya. Ini ada lepas penyesat segala macam, seperti contoh saya ini. Ini kalau yang nonton saya ini, kalau nama yang tidak baca, oh itu dia sudah sesat. Ya. Jadi seolah-olah kalau saya bawa nama Yahweh ini kan, itu sudah sesat, dia Yehova. Yang ngomong seperti ingat baik-baik, itu tidak ada pengampunan. Menghujat nama Yahweh itu tidak ada pengampunan. Saya mau kasih tahu, gitu. Ya, firman-Nya banyak, nanti lain kali saya akan banyak itu yang menghujat nama Yahweh itu tidak ada hukumannya nanti. Ya. Hari lain saya akan bicara lagi. Ya. Hari ini saya fokus dulu masalah nama ini. Siapa namanya Yahweh tadi ini sudah saya kan urut-urut tadi kan, dari Kejadian, kitabnya Mose, kitabnya para nabi tadi kan lengkap saya baca tadi ini. Kita lihat, ya, bahwa dia betul-betul dia adalah Yahweh itu sendiri. Ya. Dia mengatakan sendiri bahwa dia adalah Yahweh. Tolong dibaca ini juga pun mereka menghindari. Apakah mereka menghindari ini, mereka memahami atau tidak, saya tidak tahu. Tapi pasti mereka menghindari ini, bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Baca namanya Yohanan 8 ayat 24. Sekali lagi, Yohanan 8 ayat 24. Dia menyatakan bahwa dia adalah Yahweh. Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah Yahweh, itu mati dalam dosamu. Baca, dengarkan itu. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, di garis bawah, jemaat harus garis bawah kata dia. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, mati dalam dosa. Jadi kalau kalian ganti namanya dia tadi Yahweh, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu sendiri, mati dalam dosamu gitu. Kalau kita baca lengkap dari atas, ya, supaya kita tahu betul-betul bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, baca dari 19 ini. Yang tadi 8 tadi, Yohanan 8 ayatnya 19. Dengarkan ayat 19-nya. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Di mana Bapamu? Jawab Yeshua, baik aku maupun Bapakku, baik aku dengan Bapakku itu tidak kamu kenal. Kamu tidak kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kalau kamu sekiranya mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kamu mengenal juga Bapakku. Ya. Coba kalau kita telusuri firman Tuhan ini, ada maknanya yang luar biasa. Kalau kamu mengenal saya, kamu mengenal Bapa. Kan begitu, ya. Itulah yang tidak dipahami orang-orang sekarang. Banyak kalau selanjutnya, sampai kalau kita baca selanjutnya sana kan, maka nanti ayat 24 sana, kalau kamu tidak percaya bahwa aku ini Bapa sendiri atau Yahweh itu sendiri, mati dalam dosa. Ya. Itu juga lah sana yang ditulis oleh Yohanan juga sana, dicatat dari mulut Tuhan Yesus sendiri itu. Katanya Yohanan 14 ayatnya 7 sampai ke 9. Baca ini. Ya. Perhatikan ini, kedua ini, ya. Itulah yang sampai sekarang dihindari, seolah-olah ini ada Tuhannya tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Yohanan 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti mengenal saya, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia. Sekarang kamu mengenal dia. Dan kamu telah melihat dia. Kata Philip kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tunjukkan Bapa kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Itu sudah cukup. Kata Yeshua, telah sekian lama aku bersama-sama dengan saya, Philip. Namun engkau tidak mengenal aku. Kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, barang siapa melihat saya, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri,
Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Jadi ini adalah gambaran Bapa tadi, yang kemuliaan tadi menjadi menyamar jadi manusia. Ini sangat jelas. Makanya kalau engkau baca ayatnya 11, ayat 11 loncat sana, ayat 11 ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dari pekerjaan yang dimaksud apa? Ayo saya mau tanya, ya. Setidak-tidaknya dari pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud apa, jemaat? Membangkitkan orang mati, orang buta itu dari lahir, saudara. Tidak pernah ada manusia pun yang bisa melakukan. Ada yang membangkitkan orang mati tapi pakai nama Yahweh, ya. Ada yang membangkitkan orang mati tapi pakai nama Yahweh. Tidak demikian namanya Yesua ini waktu jadi manusia, tidak pernah pakai nama Yahweh. Bangkitlah engkau, dia pegang saja itu orangnya langsung hidup. Orang namanya buta itu kan dia bilang melihat, dia lihat. Orang tuli itu mendengar-dengar. Orang lumpuh ini sudah lumpuh dia dari lahirnya, mungkin disuruh jalan dia jalan. Siapa yang melakukan ini? Tidak pernah satu manusia pun yang bisa melakukan, kecuali adalah Yahweh itu sendiri, ya. Tahu nggak, saudara? Dari kejadian dari Wahyu itu tidak pernah saya ketemukan manusia yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Hanya kedua orang. Siapa dua orang? Siapa? Elisa dan Elia. Elia dengan Elisa. Jadi namanya loh ya, Elia. Ya. Jadi nama orang kita kembalikan yang benar. Ini kita bicara masalah Tuhan harus benar, kan begitu kan? Namanya Elia. Elia itu dia bisa membangkitkan orang mati, tapi dia pakai nama Tuhan. Di mana firman-Nya? Ya, baca 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 22. Tolong bantu supaya clear ini. Ya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Jadi anaknya orang miskin ini, jadi ini anak orang miskin. Nanti kita lihat ada anak orang miskin satu, anak orang kaya satu. Ini orang miskin. Jadi janda miskin di Sarfat ini, matilah anaknya. Baca dari 17 sampai 22. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Yeah. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Tuhan? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingat kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Yahweh, katanya. Dia berseru kepada namanya Yahweh terus. Ya Yahweh Tuhanku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia menunjukkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh Tuhanku, pulangkanlah kiranya Pulangkan, tolong ya Tuhan Yahweh, pulangkan nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ya. Yahweh mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Akhirnya pakai nama Yahweh kan? Yesua itu tidak pakai nama siapa-siapa karena dia adalah Yahweh itu sendiri. Beda tadi itu dia bangkit kalau orang mati, pulangkan nyawanya Yahweh. Ya. Satu lagi, ini anak orang kaya sekarang janda miskin tadi ini, janda di Sarfat ini, ya. Karena dia juga lah yang kasih makan inilah yang kasih makan janda Sarfat tadi itu. Janda Sarfat ini bukan orang Israel. Orang Israel enggak atau bukan ini janda Sarfat? Jemaat. Ya? Orang Israel itu bukan. Janda di Sarfat. Bukan kan? Dia orang Sidon. Jadi dia ini namanya janda Sarfat ini bukan dia orang Israel, dia janda orang Sidon. Jadi bukan orang Israel. Baca. Yang satu lagi membangkitkan orang mati, siapa dia? Adalah Elisa. Elisa 2 Raja-Raja 4 ayatnya 32-36. Perhatikan di situ, ini kedua orang ini pakai nama Yahweh. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina.
Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Tuhan itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat? Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Tuhan itu di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Tuhan melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Tuhan itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia, lalu berkatalah abdi Tuhan itu, biarkanlah dia, hatinya pedih. Yahweh menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah aku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elia kepada Gehazi, ingatkanlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkat ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Yahweh. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan ke dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Ya kan? Jadi ternyata di sana Elisa sendiri pun pakai nama Yahweh. Jadi tidak ada manusia manapun ya, yang bisa melakukan apa yang dilakukan Yosua itu, ya, kalau dia bukan Yahweh itu sendiri. Ya. Makanya pada waktu namanya murid-muridnya, orang-orang pada waktu itu, ya, mereka bingung siapa ini manusia ini, dan begitu kan? Ya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa ini aku sendiri segala macam, tidak seperti itu. Ada kata-katanya yang tidak dipahami sampai saat ini. Contoh, pada waktu mereka bingung, ya, mereka bertanya sama dia. Baca, coba mati, Yohanan 10 ayatnya 24 sampai 25. Dengarkan itu. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup? Berapa lama lagi? Kami hidup dalam kebimbangan. Kebimbangan. Jikalau engkau Mesias, kalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada terus terang aja. Yosua menjawab mereka, Yosua menjawab, aku telah mengatakannya kepada aku kamu. sudah mengatakan, Tetapi kamu tidak percaya. Tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan pekerjaan-pekerjaan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan itu kesaksian yang tentang berikan kesaksian. Apalagi ya, nggak ada kecuali satu-satunya tadi juru selamat, tidak ada juru selamat lain. Makanya kalau engkau baca tadi namanya Yesaya 43 tadi, kamu adalah saksi-saksiku. Yang dimaksud itu kan nubuatan, saudara. Nubuatan nanti waktu dia jadi manusia itu adalah saksi-saksinya siapa? Halo? Nelayan ini saksinya. Orang-orang terpendidik yang punya pendidikan dulu nggak ada yang percaya sama dia karena dia tukang kayu. Saksi-saksinya itu yang nubuatan Yesaya tadi itu terbukti. Saksi-saksi yang dimaksud ini adalah nelayan-nelayan ini yang menyaksikan waktu dia menyembuhkan orang mati, bangkit orang mati, orang buta dan lain. Ini nelayan-nelayan, saudara. Pada waktu dia bangkit juga nelayan juga yang menyaksikan. Makanya sampai saat ini orang Yahudi itu tidak terima, kan? Terus nanti akan mereka terima, tunggu waktunya.
Yang dimaksud perjanjian baru bukan yang kita baca tadi ini Injil itu perjanjian baru, bukan saudara, belum, tunggu nanti ada waktunya, ya kan? Kalau kau baca nanti Yeremia 31 maupun Yeskiel 36 di sana, itu suatu saat akan datang melawan umatnya ini yang menolak dia ini, ya kan? Ya. Yakin nggak bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, saudara? Ya? Amin nggak, saudara? Ya, ini sangat jelas. Jadi kalau kita bilang dia bernama Yesua tadi itu, ada mata rantainya, ada benang merahnya, sangat jelas. Nah, kalau bilangnya Yesus, benang merahnya di mana? Apalagi namanya anak Allah, waduh itu saya tidak tahu lagi deh. Ya. Ini menyusupkan nama ini. Padahal kan kita sudah diajar ke sana. Keluaran 23 ayat 13, coba baca. Ya. Keluaran 23 ayatnya 13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran. Jangan ilah lain kamu panggil, yang tidak ada dasar jangan mau. Bayangkan saja sekarang nama itu, nama apa saja. Ada lagi yang lebih gawat lagi sekarang. Oh, nama Tuhan itu tidak penting bagi kami, Pak. Yang penting hati kami ke atas. Siapa ini? Ini kan dari mulut ke mulut ini sampai saat ini. Pada dalam kisi kitab suci di dalamnya. Ingat baik-baik ya. Kalau kita baca namanya Matius 10 ayat 22, baca. Baca. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya sampai akan selamat. kesudahan, yang bertahan karena namaku sampai kesudahan hidup, saudara. Kenapa disalib pada waktu itu? Disalib pada waktu bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Sedangkan pada waktu itu Yahweh sudah tidak dikenal lagi, gitu? Yahweh itu sudah ditutup. Orang Israel sekarang Yahweh kan tiap ketemu namanya Yahweh mereka pakai Adonai. Kadang-kadang dia bernama Hasem. Itu fakta sampai saat ini. Itulah yang ditiru-tiru orang-orang asing sekarang ini. Sehingga mereka ketemu nama Yahweh menghujat nama Yahweh itu. Ingat baik-baik pendengar siapapun engkau, kan begitu. Jangan engkau menghujat nama Yahweh. Kalau engkau menghujat nama Yahweh itu dosa kekal, tidak ada pengampunan. Mungkin sekarang ini tuh tidak merasa apa-apa, ya? Lo tidak merasa. Pada waktu lo mati nanti baru kau tahu